Halo Meners, selamat datang di Sapa Alumni episode perdana di Kabinet Nawasahitya. Apa kabar nih Meners? Gimana UASnya kemarin? Pasti sekarang lagi deg-degan ya, nungguin nilai IP. Semoga nilai IP-nya pada bagus ya, kalau bisa dapat 4 semua deh. Amin. BTW Han, Sapa Alumni apa sih? Nah, Sapa Alumni adalah salah satu program kerja dari Humas Internal yang dimana kita akan mengundang salah satu alumni dari jurusan manajemen Universitas Pertamina. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, kenalin nih kita berdua. Gue sendiri Muhammad Rehan Setiawan dan di sebelah gue ada gue Marianita Yodiarti. Kita di sini bakal ngobrol bareng tamu spesial kita hari ini. Wah. Oh iya, BTW Han, lo udah tahu belum tamu spesialnya siapa? Gue denger sih dulu pernah ngejabat juga nih jadi ketua divisi internal juga nih. Wah, gila, mantap sih, itu keren. Yaudah, sekarang kita langsung aja kali ya undang kakaknya nih. Tara. Halo, selamat datang Kak di Sapa Alumni episode perdana kita. Hai. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Kalian gimana kabarnya? Baik sih Kak. Baik juga Kak. Sebelumnya ini kan para Meners sudah kepo nih, siapa sih tamu kita ini? Boleh dong perkenalan diri dulu. Oh, boleh dong. Langsung ya? Oke, halo, aku Ica. Aku dari manajemen 2018. Dulu sebagai Kadif Internal Manajemen di Kabinet Ruang Mengabdi. Dan sekarang jadi diminta jadi pembicara nih sama dedek-dedek internal aku. Terima kasih nih Kak, udah bisa nyempetin waktunya nih. Terima kasih banget Kak. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih Kak, Kakak kesibukannya sekarang lagi ngapain aja sih Kak? Kalau sekarang aku baru lulus kan ya. Baru lulus, habis gradu dan alhamdulillah sih udah kerja. Alhamdulillah. Pasti sekarang lagi senang-senangnya kerja nih, ambis-ambisnya banget. Bener ya. nih. Terus kayak seneng gitu punya penghasilan sendiri, terus apa-apa bisa beli sendiri, ya kan? Iya bener sih. Alhamdulillah. Cuma capeknya juga alhamdulillah ya, beda banget. Dari kuliah offline terus ke online yang kayak nggak ngapa-ngapain, terus sekarang harus setiap hari kerja, capek banget. Sih. Kakak kalau boleh tahu kerjanya pagi apa gimana Kak? Iya, pagi sampai sore. Wah. Tapi enak gak sih? Tapi sih, jadi pengen cepet-cepet lulus ya? Enggak. Kita baru semester 2 kan? Iya, masih mulai nih kita. Muda. Oke, nah kan dengar-dengar dulu Kakak ngejabat nih Kak jadi ketua divisi internal. Nah, dari Kakak sendiri kenapa sih Kak kita harus ikut organisasi gitu Kak? Oke. Jadi pertanyaannya kenapa kita harus ikut organisasi kan? Betul. Jadi kalau menurut aku kita penting banget buat organisasi, sekali 2 kali, pokoknya selama kuliah ya yang penting kalian harus coba itu gitu, biar kalian tuh banyak banget dapat benefit baru, kayak teman-teman baru, connection gitu. Kayak nih kayaknya contoh besar dari aku nih ya yang di hidup aku gitu. Aku tuh ikut UKM gitu kan, UKM di sini. Nah, setelah itu kan kita magang tuh aku bingung banget mau di mana gitu kan, kayak nyari sama teman-teman aku sampai nyari kita door to door gitu. Pernah kita kayak ke kementerian gitu kayak kita mau apply gitu kucuk gitu pernah gitu, tapi hasilnya tuh nihil gitu. Terus alhamdulillah tiba-tiba kayak ditawarin sama teman dari organisasi di UKM itu, di Akmor kan namanya. Apa tuh Kak? Kalau boleh tahu? Akmor tuh UP Modern Art. Oh. Ya, jadi itu ada kayak dancing apa sih, nari, nyanyi gitu-gitu deh. Terus pokoknya penting banget dong berarti connection itu buat nanti kalian tiba-tiba kalian nggak tahu nih kalian butuh apa. Nah, betul sih. Ditawarin sama cutting aku itu kayak alhamdulillah banget ya. Asik. Aku magang gitu. Itu semester berapa Kak? Semester 6 mau ke 7 sih. Kan kita 7, magangnya tuh sebenarnya di 7 kan. Terus magang berapa lama? Aku 6 bulan di tempat itu. Oke, thank you banget nih experience-nya Kak. Kebetulan Kakak kan jadi salah satu mahasiswa yang sibuk nih organisasi sama kuliah. Nah,
boleh dong kasih tahu ke Manners gimana sih cara ngatasin misalnya nih ada bentrokan jadwal antara ngurusin proker divisi sama pembelajaran kuliah. Boleh dong kasih tips and triknya. Sebenarnya kalau organisasi dan akademik itu pasti kita harus ngutamainnya ya akademik dong. Iya. Kita kan tujuan kuliah ya emang kita mau akademik, tapi kita juga nggak boleh buta dengan organisasi gitu. Nah, gimana kita ngatasin time management? Biasanya kalau aku itu ya kalau kuliah aku nggak pusingin sama nggak campur sama kegiatan organisasi aku gitu. Terus kalau misalkan organisasi ya udah, tapi aku lihat dulu nih misalkan setelah itu kan aku ada meeting UKM apa atau aku lagi ikut sebagai panitia apa, aku lihat dulu di situ di hari itu aku ada tugas apa nih, dari dosen gitu. Nah ya kalau ada tugas ya aku kerjain dulu tugas aku. Kalau misalkan deadline masih lama dan meeting aku itu lebih penting ya aku utamain meeting, nggak apa-apa gitu. Terus kita tuh harus bisa juga membagi gimana kita aku ngomong sorry banget ya. Santai aja. Dibawain aja Kak. Jadi kan kita punya, kalau di akademik kita itu nggak semuanya tugas itu individu kan. Benar, kita apalagi di manajemen kayaknya kelompok semua. Sering malah mostly itu kita tim gitu. Iya. Nah itu tuh kalian tuh ya karena kita emang ya harus lebih itu sama akademik kita, kita harus aware sama akademik kita ya. Kita harus lihat di situ tugasnya kelompok atau individu penting mana sama meeting kita sama kepanitiaan itu. Kalau misal deadline masih agak lama dan kayak kelompok kita ngajak kelompokannya bisa diundur, kita ngomong aja, jangan diem gitu. Jadi kita bisa ngutamain sih meeting itu. Oke. Bener nggak? Iya benar. Bener kan? Oke. Pokoknya intinya kalau akademik tuh jangan dipinggirin juga, organisasi juga jangan di balance lah ya. Iya, harus balance. Kalau semisal nih Kak, kita ada rapat UKM lah atau organisasi, nah itu benar-benar tabrakan sama kerja kelompok, dan kerja kelompok itu nggak bisa dimundurin lagi. Gimana tuh? Pernah nggak Kak Ica ngalamin kayak gitu? Kalau itu kayaknya aku nggak pernah sih. Kalau yang kayak kerja kelompok bareng sama meeting bareng tuh nggak pernah. Cuma biasanya tuh Mene itu tugasnya itu kalau dia dikumpulin hari itu atau kayak kelompokan di hari itu ya biasanya kita habis kelas langsung gitu. Jadi kan kalau meeting itu dibuat setelah benar-benar kita kuliah gitu loh. Jadi di sore atau malam kan biasanya kayak gitu. Jadi nggak ngeganggu banget gitu. Enggak sih. Oke. Kebetulan kan di sebelah aku juga ada ketua divisi internal sekarang nih. Gimana sih caranya Kak Ica ngasih motivasi buat para anggotanya biar tetap semangat kayak ngejalanin proker dan lain-lain gitu? Motivasi. Kalau dulu kan aku sebagai kadif, aku mas internal yang anak corona ya, itu online ya, udah online ya gitu. Sama Kak, kita juga masih corona. Oh iya ya, tapi alhamdulillah ya sekarang. Terus tapi alhamdulillah aku kenal nih sama anak-anak aku gitu, namanya Syabul sama Ogo seangkatan aku kan ya. Nah Syabul ini secara kayak nggak sengaja dia tuh ini adik kelas aku pas SMP. Aku udah kenal banget sama dia, si
si Syabul ini. Enak dong Kak. Si Ogo ini segeng sama aku dulu. Jadi kayak udah klop langsung. Nah, jadi kayak lebih enak banget kan. Terus ya udah di situ aku komunikasi sama mereka juga udah enak gitu. Terus ya udah, aku tuh orangnya santai kan, nggak mau yang kayak halo selamat pagi Kak Ica, izin untuk kayak terlalu formal banget. Kamu tuh kayak aku karena nggak enak aja gitu iya, lah, sih, kayak ya. pertama kali gitu kan. Gak apa. Terus kayak nggak pernah kayak gitu. Ya udah Kak Ica gitu, malah kayak Kak Ici gitu kayak Syabul tuh udah itu. Udah Jadi aku tuh iya yang penting tuh ngemotivasinya sebenarnya bukan memotivasi, kita tuh gimana kita ngasih kenyamanan aja sih sama si Syabul itu, bondingnya gitu kayak gimana kamu komunikasi aja sih, dengan komunikasi kamu baik dan santai gitu ya, nggak yang strict gitu, nggak yang kayak lo harus ituin gue apa sama lo, nggak kayak sekarang tuh nggak banget kayak gitu kan. Jadi kalau aku sih kayak gitu, jadi mereka nyaman, aku nyaman, tapi mereka juga tahu batasan, nggak yang kayak semena-mena gitu ya. Iya, malah semakin kita ngasih kebebasan gitu, kayak semakin mereka tahu batasannya sampai mana gitu. Gitu sih kalau aku. Jadi ya intinya ada komunikasi yang baik dan juga bonding kali ya, biar makin akrab jadi satu sama lain. Benar. Nah, buat selanjutnya, buat kakak nih selama kuliah lebih hektik akademik atau organisasi ya? Kalau selama offline ya, selama offline hektik ini tentunya organisasi. Masih panas-panasnya kan? Masih panas banget itu. Iya sih. Seru banget karena aku bisa loh hari ini ada acara, besok acara gitu. Jadi kayak ngerasanya lebih padat banget nih jadwalnya. Udah berasa presiden. Presiden. Oke, ya udah seru aja kan kayak gitu, sumpah lebih seru kayak gitu. Bener sih Kak. Dan untungnya aku ngekos juga kan, jadi kayak bebas, mau pulang jam berapa? Gue mau pulang nggak pulang gitu, nyari gitu kan. Ya udah kayak gitu. Oke, BTW ada nggak sih Kak hal yang belum tercapai selama Kak Ica kuliah di UP gitu? Kira-kira apa gitu? Hal yang belum tercapai. Apa ya? Mungkin setelah online itu aku tuh baru sadar gitu, kayak teman-teman aku tau nggak apa? Ada lomba. Oh iya, lomba apa tuh Kak? Jadi kayak mereka tuh, kok teman-teman gue pada lomba ya? Suka lomba gitu kayak manajemen apa gitu. Iya. Kok gue nggak pernah, kok gue kayak, kok gue pengen ngerasain itu sebenarnya kayak gitu loh. Kayak menyesal gitu kenapa nggak ikut lomba gitu. Iya kan, Kak? sesekali kayak perlu ya. Oh karena terlalu fokus ke organisasi mungkin ya? Sama akademik. Iya mungkin. Maksudnya, iya kayak aku nggak kepikiran juga, nggak tahu kemana pikiran aku. Oke. Nah, sebelum ke pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan buat manners dan mahasiswa lainnya yang masih kuliah, apa aja yang harus dilakuin dan dipersiapin gitu Kak? Buat manners yang masih kuliah, nanti ada maba-maba yang baru masuk gitu Kak? Iya nih abis ini OTW maba baru. Oh iya, ada dede baru. Buat manners yang masih kuliah, akademik itu penting. Cuma harus disambil organisasi juga kalah penting. Karena kan nanti kalian, walaupun kalian nanti gue kuliah, gue nggak perlu ini kok, nggak perlu CV gitu kan. Gue nggak perlu bagusin CV gue nanti mau nerusin usaha bokap nyokap gue nih gitu kan. Kayak biasanya banyaknya gitu tuh, sultan muda gitu, lo udah jadi sultan tapi ya lebih baik gitu ya. Ya lo coba deh organisasi, lo coba banyak punya pokoknya organisasi lah, dengan gitu lo punya relasi yang banyak, temen yang banyak gitu kan, dan lo juga ngerti gimana cara menghadapi orang gitu. Itu penting banget. Terus gimana cara beradaptasi, gimana cara ngadepin orang gitu, belajar dari organisasi itu gitu. Terus yaitu jangan lupa organisasi buat, karena nanti juga bakal masuk ke CV kan. Iya. Ke CV itu nanti tuh, ini based on my experience ya. Di experience aku kayak misalkan interview gitu, kalian tuh ditanya nanti ngapain aja kuliah gitu, emang kan nggak belajar doang gitu kan.
Soalnya kan kalau interview gitu nggak yang monoton yang kayak kamu IPK berapa, kerjaan apa aja, nggak kan kayak Jadi gitu. ada A, B, C, D yang lain. Benar. Ya kayak gitu. Gimana? Nah, dari situ kan dilihat cara kamu jawabnya gimana. Kalau kamu nggak biasa komunikasi sama orang, ngobrol sama orang gitu, jadi kayak kaku. Iya, gitu. bener Ya kan? banget Kak, bener banget. Kamu nggak bisa baca orangnya itu, jadi kayak itu sih pentingnya. Siapa tahu dengan ikut organisasi juga dapet jodoh nggak sih Kak? Bener sih. Iya, siapa siapa tahu tahu. kan? Siapa tahu nggak ada yang tahu kan? Klub kalau menjadi gitu kan. Oh itu sih sebenarnya bukannya siapa tahu, cuma Iya. jelas. Bisa, Jelas. bisa. Cuma ya nggak apa-apa. Jadi cinta monyet nggak apa-apa sih. Cinta sampai lama juga. nggak apa-apa. Aduh. Banyak sih ya pasti manfaatnya dari ikut Banyak. organisasi itu. Tapi sendiri. tadi gue terkesan sih maksudnya dengar akademis penting, ikut organisasi juga jauh lebih penting gitu karena pengalaman nggak bisa dibeli ya kak. Iya nggak? benar. Pengalaman tuh nggak bisa dibeli, tapi kita bisa nyari. Ya. Betul. Ya, kita masih bisa nyari. Kita masih punya waktu, kita masih bisa nyari. Karena kita harus juga nyari sendiri gitu kan, nggak yang tiba-tiba apa pengalaman datang sendiri gitu kan. Bener banget. Benar banget. Oke deh Kak. Ada nggak sih Kak pesan dan kesan buat UP tercinta ini dan MSPU mungkin apa nih? Buat kedepannya kira-kira? gitu, Buat Kak. kedepannya Pesan gitu ya. pesan dan kesan. Pesan Apapun dulu itu, gitu. apapun deh. Pesannya ya kalau buat manners kan udah tadi ya. Iya. Terus sama sih buat MSPU juga. Kalian apa namanya? Jangan terlalu fokus sama akademik juga. Jangan terlalu fokus dengan organisasi juga. Ya kalian harus di saat-saat kuliah ini kalian harus ngelatih diri kalian gitu loh. Buat gimana caranya kalian bisa ituin time management kalian gitu loh. Dan itu bakal kepake banget nantinya pas udah jadi alumni gini. Bener. Apalagi pas kerja ya Kak. Gimana time management terus kayak Komunikasi. tadi. komunikasi banget itu. Kalian masa diem aja gitu di Iya. kantor kan, pundung gitu kan nggak lucu ya. Wah, Ya sih. udah. Iya, terus kalau buat MSPU apa ya? Semoga lancar Amin. semua acara-acaranya Amin. offline online gitu. Amin. Semoga bisa offline semua kali ya. Benar. Pengen banget sih Karena offline sih. lebih seru banget tuh acara lebih offline. kerasa juga ya kan Jelas. kita. Kayak dapet feel-nya Jelas gitu. banget. Dapet feel jadi panitia yang bener-bener offline sibuk mana sana Banget. sini. Banget. Nggak tidur, Nah. cari uang. Cari uang. Kalian tahu dari mana? Dulu aku jadi penonton bayaran. Ada nggak? Iya Kak. Jualan. Jualan apa? Risol? Enggak. Iya, jualan gitu-gitu deh, apapun gitu. Seru deh pokoknya kalau offline ya. Gila. Nih mulai detik ini gue ngefans banget sama Kak Ica sih. Han. Juga sih. Serius. Kayak pengen- Denger pengalamannya kayak gitu. Aduh. Sebenarnya aku tuh juga kayak aku nggak ngapa-ngapain terus di itu kan soalnya sama alumni kayak biasanya kan yang bagus-bagus gitu. Enggak dong. Kak Ica kan bagus juga. Anak dulu, anak. Aku enggak dong. Ya Pasti lihat. yang udah masuk sama alumni itu pasti udah terpilih banget ya sih. Iya, iya udah. Kita udah saring Melalui banget. beberapa seleksi Betul. ketat. Aku sorry banget ya kalau aku suka berlibet. Gak apa-apa kak. Nggak bisa jadi ginian sebenarnya. Aduh. Dah. Tapi semoga yang nonton tuh ngerti Amin. dan dapat intinya gitu ya. Betul sih, amin. Harus sih. Oke. Kalau gitu kita nih sebagai wakil Manners mengucapkan terima kasih banyak banget buat Kak Ica karena udah mau meluangkan waktunya Betul. untuk ngobrol-ngobrol bareng kita Iya. ya Han. Terus Sama-sama. Nah, juga semoga pengalaman yang Kak Ica sudah sharing nih ke kita Manners bisa jadi contoh buat kita ke depannya dan sukses juga buat thank you buat Kak Ica ke depannya. sukses kerja ataupun apapun itu Betul. sukses semuanya Kak. Oke. Udah kali ya. Sukses juga buat kalian. Amin. Thank you banget. Kak. Thank you Kak. Sampai jumpa di Sapa Alumni episode selanjutnya. See you, bye-bye.